ini kita menyimak viral pengamen cantik terekam kamera pengendara mobil di kawasan Blok M. Oke, ini mbaknya memang tampak cantik ya, wajahnya bersih, kulitnya bersih putih, rambutnya panjang terurai sambil ngamen dan menggendong anak. Nah, ini juga masih jadi orang bertanya-tanya ya, terkesima orangnya, bahkan sedikit yang berharap ingin melihat orang ini sebenarnya siapa, apakah sosial eksperimen atau ini lagi orang yang kondisi apa. Nah, kita akan simak dulu, nanti ada informasi selanjutnya nih dari TV One ya, karena dilanjutkan ke investigasi ya, dicari-cari informasinya. Hadir langsung ke kawasan Blok M, tempat di mana biasanya kita bisa menemukan wanita cantik ini bertugas, dan di sini sudah terlihat. Halo Mbak, hai, yang lagi viral ya? Iya. Halo Mbak, boleh tahu namanya siapa? Septi. Mbak Septi. Iya. Siapa? Septi Handayani. Oke, Septi, kamu tahu gak sih bahwa kamu ini sedang viral di media sosial? Tahu. Gimana tanggapannya? Nggak nyangka ya bisa viral. Dari video tiba-tiba dapat kabar dari teman, katanya udah viral. Gitu. Taunya memang dari teman ya? Dari teman, ada yang ngabarin, ada yang WhatsApp, ada yang telepon. Kemudian setelah viral, ada yang berbeda gak sih dari kehidupan Septi sendiri ini? Ada, alhamdulillah. Ada yang nawarin pekerjaan, ada yang jadi SPG, ada jadi user. Pokoknya banyak, ada yang wawancara juga. Oh, jadi banyak yang Iya, alhamdulillah. mungkin lebih banyak dikenal sama tetangga gak sih? Mungkin banyak yang jadi lebih kenal gitu. Ya, jadi banyak yang bilang, oh ini mah tetangga saya, ini mah tetangga saya, gitu. Jadi terkenal. Ya nggak apa-apa, emang udah biasa di jalan. Lalu Septi ini banyak juga nih masyarakat yang bertanya-tanya soal identitas Septi sendiri. Kalau boleh tahu usia Septi berapa sih? 26. Usianya 26. Sejak kapan melakoni profesi sebagai musisi jalan ini, Septi? Udah lama, dari kecil. Dari kecil. Alasan kenapa awal mula akhirnya memilih untuk menjadi musisi jalanan? Emang sekeluarga udah di jalan dari kecil. Jadi Septi dari kecil di jalan sampai sekarang. Dari kecil di jalan sampai sekarang di jalan gitu. Karena kan juga udah punya anak, jadi bisa jaga anak juga sambil cari uang juga. Oke, terus sudah lama juga untuk bertugas ataupun mengamen di kawasan Blok M ini? Udah lama. Emang nggak pernah kerja, cuman berhubung ada anak, jadi kan kalau kerja nggak bisa bawa anak, jadi saya sambil kerja sambil jagain anak ngamen lagi. Jadi alasannya memang juga supaya bisa mencari uang sekaligus menjaga anak. Iya, kan kalau nggak ngamen nggak makan. Anaknya 2, yang satu 5 tahun, yang satu 3 tahun. Lalu kalau boleh tahu Septi, biasanya mengamen ini dari pukul berapa sampai pukul berapa sih? Dari jam 6 sampai jam 10 malam. Oh gitu. Ya. Dan penghasilannya bagaimana? Apakah cukup untuk keseharian begitu? Cukup. Alhamdulillah cukup buat anak-anak makan. Ya, alhamdulillah. Suami Gojek online. Gojek online. Tapi suami setuju ya bahwa Septi bisa untuk memiliki profesi sebagai musisi jalanan di sini? Ngizinin ya. Emang suami juga kan di jalan dari kecil, bareng di jalan. Gitu. Oh gitu, teman masa kecil jadinya. Masa kecil, pacaran dari kecil sampai nikah di jalan sampai sekarang. Oke ya, jadi Mbak Septi ini memang dari kecil di jalan, kemudian suaminya juga sudah teman kecil di jalan, kemudian tapi keren ya, suaminya sekarang sudah menjadi Gojek ya, jadi bener-bener pekerjaan. Ini kan menurut saya loh ya, kalau untuk mengamen ini masih oke ya, kategorinya masih oke, tidak ada unsur penipuan, penganiayaan, pencurian ya, semuanya masih oke ya, masih halal ya. Tapi ini kan terus viral, terus dapat tawaran pekerjaan. Nah mungkin kalau memang terbuka pekerjaan untuk yang lain, saya kira pekerjaan itu akan lebih baik kalau diambil. Yang pasti gini, di jalanan seperti ini kalau bener-bener untuk kepepet daripada nggak makan ngamen ya, itu it's okay ya. Masuk nggak makan ya, apapun diupayakan supaya dapat rezeki bisa makan. Nah tapi kalau ada potensi peluang yang bener-bener bisa dikerjakan, maka itu akan alangkah lebih baiknya diambil. Jangan sampai mentalnya malah gini aja, ngamen saja. Nah, kalau ngamen, bahkan ngamen untuk mencari kehidupan yang
untuk mencari istilahnya kekayaan itu tidak benar, karena bisa juga di setting, di desain ya, membuat tim, kemudian lampu merah sana, lampu merah sana, sana dikoordinir, kemudian menjadi sebuah gerakan yang terorganisir, bisa menghasilkan kekayaan juga gitu. Bahkan nggak jarang yang dalam 1 jam saja udah meraih ratusan ribu gitu ya. Maka ini memang beda-beda ya di jalanan seperti ini. Masing-masing orang punya kisahnya sendiri. Ada yang benar-benar untuk bertahan hidup ya, sementara sambil mencari pekerjaan, itu keren. Tapi kalau menjadikan benar-benar hidupnya di jalanan seperti itu, saya kira itu harus diperbaiki mindsetnya ya.